Kembalinya Dewa Perang bab 1561-1570. Novel Tun. Bab 1561. Banyak orang mencibir saat melihat Levi dan keluarganya berlatih Tai Chi bersama. Mereka merasa lucu bagi anggota keluarga untuk berlatih bersama tanpa memandang usia. Secara khusus, Son mengatakan itu memalukan begitu dia mengetahuinya. Terlepas dari ejekan mereka, Emma dan yang lainnya merasa bahwa tubuh mereka menjadi lebih bugar dari waktu ke waktu. Apalagi Emma bahkan terlihat lebih muda dari sebelumnya. Sejak awal, Levi telah mengendalikan kecepatan belajar mereka. Jika mereka memiliki obat ajaib untuk meningkatkan energi mereka dan terus berlatih, mereka bisa menjadi petarung yang kuat dalam waktu singkat. Segera, Levi menyadari bahwa Forlevia sangat berbakat dalam mempelajari seni bela diri. Levi adalah orang yang memilih dan melatih 9 raja dari beberapa ratus juta orang di Erudia. Dengan kata lain, Nine Lord mewakili orang-orang paling berbakat di Erudia. Tetapi sebagai perbandingan, Levi dapat mengatakan bahwa Forlevia jauh lebih berbakat daripada mereka. Tampaknya dia memiliki bakat khusus untuk ini dan dapat menghubungkan titik-titiknya sendiri. Oleh karena itu, Levi percaya bahwa Forlevia dapat segera menantang mereka yang setara dengan Windsor. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa seseorang bisa belajar seni bela diri dengan kecepatan seperti itu. Dengan kata lain, Forlevia dilahirkan untuk belajar seni bela diri. Seminggu kemudian, Son dan Logan tidak tahan lagi dengan Levi. Levi, apakah kamu begitu ingin melatih orang lain? Kamu selalu suka melatih orang lain, tapi seberapa kuat kamu? Kudengar kau bahkan tidak bisa berlatih seni bela diri lagi karena nadi bela dirimu hancur. Itukah sebabnya kamu menggantungkan semua harapanmu pada Forlevia? Son dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Sejak Thierry menyebarkan berita itu, banyak orang menyadari bahwa pembuluh darah Levi tidak dapat dirusak. Dengan kata lain, mereka tahu dia tidak bisa berlatih seni bela diri lagi. Levi, bisakah kamu mengalahkanku sekarang? Apakah kamu berani melawan jika aku menyentuhmu? Logan mengejek Levi hanya karena dia telah belajar sesuatu dari keluarga besar Westford. Jangan berani-beraninya kamu menggertak ayahku. Forlevia melompat dan menendang wajah Logan. Memukul. Saat berikutnya, Logan dikirim terbang dan menabrak dinding seolah-olah dia ditabrak mobil. Semua orang benar-benar terkejut, karena tidak ada yang mengira serangan Forlevia bisa sekuat itu. Lebih penting lagi, Logan bukan hanya manusia biasa karena dia telah belajar seni bela diri dari keluarga besar Westford selama lebih dari setahun. Meski begitu, seorang anak bisa membuatnya terbang hanya dengan tendangan. Tak lama setelah kejadian itu, keluarga besar Westford mendengar bahwa Forlevia berbakat dalam mempelajari seni bela diri. Ini akan menjadi kerugian yang luar biasa jika dia tetap sebagai gadis biasa. Kita harus melatih dan merawatnya. Dengan demikian, banyak orang di keluarga besar Westford berencana untuk menerima Forlevia sebagai murid mereka. Munculnya prajurit kelas ultimate wanita akan menjadi pembicaraan di kota. Lance dan Dragonites mengetahui hal ini segera. Selain bakat Forlevia, mereka juga kagum dengan kemampuan melatih Levi. Meskipun nadi bela dirinya hancur, dia masih memiliki pengetahuan tentang seni bela diri. Mengingat bahwa Levi juga pernah melatih 9 raja, mereka percaya bahwa dia masih memiliki nilai yang besar. Saya pikir Levi bisa menjadi instruktur untuk melatih lebih banyak petarung di masa depan. Seperti yang kamu lihat, Putri Levi telah menjadi petarung yang kuat di bawah pengawasannya. Kamu benar, karena Levi mempraktikkan gaya seni bela diri sendiri, dia adalah kandidat terbaik untuk membimbing murid-murid kita di bawah rencana naga tersembunyi. Yah, dia hanya bisa melatih murid kita tapi tidak bisa bertarung menggunakan seni bela diri. Kalau begitu, dia tidak akan menjadi ancaman bagi kita, karena itu kandidat terbaik kita. Namun, tidak satupun dari mereka yang menyadari bahwa Levi telah menjadi sangat kuat. Bab 1562. Kecakapan bertarung Levi tidak terduga oleh kebanyakan orang, karena hanya petarung kelas tertinggi yang mungkin bisa membunuhnya sekarang. Kalau begitu, mari kita rekrut Levi untuk menjadi instruktur rencana naga tersembunyi. Bagaimanapun, kami telah menemukan semua bakat yang kami butuhkan. Levi tidak pernah menyangka bahwa kejadian tersebut akan mengarah pada rangkaian kejadian yang tidak terduga. Saat ini, setidaknya lusinan orang dari keluarga besar Westford ingin mengikat Forlevia sebagai murid mereka. Zoe dan anggota keluarga lainnya berharap Forlevia bisa tetap menjadi wanita biasa, namun, keinginan mereka sulit diwujudkan karena Forlevia telah menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Selain itu, seluruh keluarga besar Westford tidak akan membiarkan kesempatan ini pergi. Begitu Thierry dan George mendengar tentang Forlevia, mereka segera datang dari Westford untuk mengikatnya sebagai murid mereka. Akhirnya, anggota Dewan Keluarga Besar Westford berselisih tentang hal itu. Pada akhirnya, mereka dengan suara bulat memutuskan untuk mengadakan pertemuan. Segera, Levi dan Zoe menerima pemberitahuan yang menyatakan bahwa mereka harus membawa Forlevia untuk menghadiri pertemuan. Seharusnya kita tidak menghadirinya. Maksudku, siapa mereka untuk menjadi tuan Forlevia? Levi tidak menyetujuinya. Bagaimanapun, George hanyalah anak kecil baginya, belum lagi orang lain.
tahan, Anda akan berada dalam masalah jika orang lain mendengarnya. Zoe mengingatkan, anggota Dewan Keluarga Besar Westford kagum dengan bakat Forlevia sekarang. Jadi, saya dapat memperkirakan bahwa 3 keluarga hebat lainnya akan segera tertarik padanya. Mereka mungkin akan segera datang untuk mencoba mengikatnya juga. Saya ingin tahu siapa yang berani menyentuh putri saya. Saat Levi berbicara, kilatan dingin bersinar di matanya. Tenang, pendapat saya tentang ini adalah lebih baik membiarkan petarung top dari keluarga besar Westford daripada mengikat Forlevia sebagai murid mereka. Aku bisa menenangkan pikiranku karena kita adalah keluarga. Zoe berbagi keprihatinannya. Mengingat bahwa itu tidak bisa dihindari, Zoe berpikir mereka harus mencari master yang baik untuk Forlevia. Tidak mungkin, aku tidak akan setuju dengan ini. Bagaimana sampah itu bisa membimbing putriku? Jika kamu tidak mau pergi, aku akan membawa Forlevia ke pertemuan. Dengan itu, Zoe meraih tangan Forlevia dan membawanya ke pertemuan. Oleh karena itu, Levi tidak punya pilihan selain mengikuti mereka. Suasana agak tegang di ruang pertemuan kediaman Lopez, semua orang memiliki ekspresi muram. Namun demikian, semua orang senang dan ingin memeluk Forlevia begitu dia tiba. Forlevia takut dan bersembunyi di balik Zoe. Ketika George melihat Levi, dia berkata sambil tersenyum, "Saya terkejut mengetahui bahwa putri Anda sangat berbakat." Sejak nadi bela diri Levi hancur, dia mengundurkan diri dari The Calamity dan pulang. George tidak meremehkan Levi tetapi juga tidak takut padanya, karena Levi telah menjadi manusia biasa. Tentu saja, Levi terkekeh. Sementara itu, Thierry hanya mengangguk saat melihat Levi. Sekarang Levi bukan penguasa 4 keluarga besar lagi, Thierry berpikir dia cukup baik untuk tidak mengusir Levi. Hari ini, 17 anggota Dewan Keluarga Besar Westford semuanya ada di sini. Kami menghadiri pertemuan ini untuk memutuskan siapa yang akan menerima Forlevia sebagai muridnya. Selain itu, kami juga akan meminta pendapat orang tuanya tentang hal itu, Thierry mengumumkan. Itu benar, mengapa kita tidak membiarkan orang tua Forlevia memutuskan master mana yang harus dia ikuti? Zoe, menurutmu Forlevia harus ikut denganku? Karena sisanya adalah laki-laki, bagaimana Forlevia bisa menjadi murid mereka? Orang yang berbicara lebih dulu adalah saudara perempuan keempat Thierry, satu-satunya perempuan di antara anggota dewan. Bagaimana kamu bisa berkata begitu? Maksudku, sangat penting untuk menjadi kuat. Apa hubungannya dengan jenis kelamin? Yang lain juga mulai mengeluh tentang hal itu. Mengapa kalian semua tidak berdiskusi di antara kalian sendiri? Saya pikir Forlevia bisa menjadi murid siapapun. Zoe menarik napas dalam-dalam begitu dia selesai. Levi, siapa yang Anda pikir harus menguasai Forlevia ini? Tanya George. Tidak ada dari kalian yang layak untuk itu. Bab 1563. Sebuah kalimat mengejutkan darinya. Saat kata-kata Levi keluar dari bibirnya, keheningan memenuhi udara. 17 anggota keluarga besar Westford yang paling kuat tidak layak. Lalu siapa? Zoe, yang berada di samping Levi, gemetar. Dia tidak pernah berpikir Levi akan berani mengucapkan kata-kata itu di depan orang-orang hebat seperti mereka. Kita celaka. Mereka akan marah. George dan yang lainnya tercengang. Di masa lalu, Levi akan memiliki hak untuk mengatakan kata-kata itu. Namun, ia sekarang hanya orang biasa. Beraninya dia mengatakan kita tidak layak. Levi, apa yang ingin kamu katakan? Apakah Anda memprovokasi kami, atau Anda meremehkan keluarga besar Westford? Yang lain marah. Kamu benar, aku memandang rendah kalian semua. Anda tidak cukup layak, saya akan menjadi orang yang mengajar putri saya. Kamu tidak perlu mencampuri urusanku, kata Levi dengan nada tegas. Zoe menoleh. Apakah dia mencoba untuk melewati semua orang di sini? Apakah dia kehilangan kelerengnya? Levi Garrison, apa hakmu untuk mengatakan ini? Anda harus memiliki keinginan kematian. Percaya atau tidak, aku bisa membunuhmu di sini dan sekarang. Mereka yang memiliki kesabaran yang pendek melotot Levi, hampir tidak tamping bawah dorongan membunuh mereka. Setelah semua, pembatasan itu bukan konsep populer di dunia mereka. Segera, Zoe tersentak kaget. Levi, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami tidak akan membunuhmu? Anda terus mengejek kami, apakah Anda berpikir bahwa keluarga besar Westford adalah untuk Anda mainkan? Petik 2. Mendengar itu, Levi berbalik untuk melihat mereka dan tertawa kecil. Kamu harus memiliki kemampuan untuk membunuhku terlebih dahulu. Suasana itu sekencang tali busur. Saat itu, George maju selangkah dan meraung, diam, semuanya. Levi Garrison, kami akan membiarkanmu pergi hari ini. Juga, sementara putri Anda sedikit berbakat, itu tidak sampai pada titik di mana semua orang mencoba mencurinya untuk diri mereka sendiri. Dia tidak pantas mendapatkan perhatian seperti itu. Yang lain menimpali, itu benar. Dia hanya berbakat, tapi dia bukan yang paling berbakat. Anak Anda telah melewatkan kesempatan terbaiknya. Kami tidak menginginkannya lagi. Jika ada yang harus disalahkan, itu adalah Anda. Petik 2. Tak satu pun dari mereka bisa menerimanya diam-diam. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk tidak menerima Forlevia lagi. Lagi pula, Forlevia bukanlah suatu keharusan. Namun, mereka salah.
Mungkin kemampuan dan penilaian mereka tidak cukup diasah. Mereka tidak bisa melihat bakat sebenarnya yang dimiliki Forlevia. Forlevia berbakat tidak seperti yang lain. Ketika bakat Forlevia terungkap ke dunia, semua anggota keluarga besar Westford sangat menyesal. Namun demikian, itu hanya akan terjadi di masa depan. Ambil anakmu dan pergi. Saya tidak akan campur tangan lain kali, kata George dengan dingin. Dia hanya membiarkan Levi pergi karena mereka pernah berhubungan baik. Levi menggelengkan kepalanya, tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian membawa Forlevia dan pergi. Tidak lama kemudian, Lance dan Dragonites datang untuk mencari Levi. Mereka ingin dia membantu instruktur di Hidden Dragon. Levi mengangguk dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Saya akan tetap mengajar putri saya. Jika mereka ingin ikut, mereka dipersilakan. Apakah dia instruktur atau membantu instruktur tidak penting bagi Levi. Tentu saja, yang perlu Anda lakukan adalah mengambil peran. Kami akan membuat pengaturan lainnya. Beberapa hari kemudian, Hidden Dragon telah berkumpul 100 jenius dengan potensi. Total ada 4 instruktur dengan 1 sebagai instruktur utama. Mereka semua kuat dengan caranya masing-masing. Instruktur utama diundang dari luar negeri. Dia mampu memadukan metode pelatihan kuno dan modern untuk mengembangkan orang lain secara maksimal. Ketika Levi membawa Forlevia ke markas pelatihan naga tersembunyi, semua orang terkejut. Seorang gadis kecil, apa-apaan? Bab 1564. Mereka bingung. Orang-orang yang ada di Hidden Dragon adalah elit yang dipilih dari ratusan juta individu. Masing-masing dan setiap satu dari mereka adalah makhluk bangga. Mereka semua yakin bahwa mereka adalah yang terbaik di dunia. Karena itu, mereka sangat terkejut ketika melihat ada seorang gadis muda bersama mereka dalam pelatihan. Segera, mereka mulai menyuarakan ketidaksetujuan mereka. Kami tetap diam ketika salah satu instruktur kami adalah orang biasa, tetapi sekarang ada seorang gadis kecil bersama kami. Apakah Anda benar-benar meminta kami untuk berlatih dengannya? Apakah Anda mencoba menarik kaki kami? Petik 2. Semua orang tidak puas dengan pengaturan itu. Semua jenius berasal dari keluarga yang kuat atau organisasi misterius. Sebagian besar dari mereka menghabiskan sebagian besar hidup mereka di daerah terpencil dan hanya tahu pelatihan. Oleh karena itu, mereka belum pernah mendengar nama Levi juga tahu apa-apa tentang dia. Oleh karena itu, bagi mereka, anak Levi sama seperti anak lainnya. Dia benar, ada apa dengan anak itu? Beri kami penjelasan. Levi menembak mereka melihat penghinaan. Maafkan saya, aku di sini untuk melatih anak saya. Semua Anda hanya tek bersama. Para anggota naga tersembunyi tercengang dengan kata-katanya. Dia menyeratkan bahwa mereka tidak tahu malu karena mencoba menyelinap ke kelas putrinya. Apakah kita jenius aksesori untuk gadis ini? Kami adalah orang-orang terpilih dari ratusan juta orang. Bagaimana mungkin kita bisa diam di saat seperti ini? Hampir seketika, mereka kehilangan kesabaran. Kamu mempermalukan kami. Kamu tidak berhak menjadi instruktur kami. Kami tidak membutuhkanmu untuk melatih kami. Tidak ada yang mampu menekan kemarahan mereka. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Levi mengatakan yang sebenarnya. Semua dari mereka adalah tek bersama. Namun, pengajaran Levi lebih baik daripada pelatihan mereka yang lain. Itu akan menjadi kemenangan bagi mereka. Lagi pula, tidak ada kontra untuk itu. Mengapa kita membutuhkan instruktur seperti dia? Bukankah dia hanya di sini untuk mengurus anaknya? Pulanglah untuk merawat anakmu. Mereka merasa dipermalukan. Levi jelas ada di sana untuk merawat putrinya alih-alih menjadi instruktur mereka. Tenang, meskipun Tuan Garrison adalah orang biasa, dia cukup berpengalaman dalam pertempuran. Dia memiliki hak untuk mengajari kalian semua, seorang anggota Dragonites segera menunjukkan. Bagus, mari kita lihat apa yang bisa diajarkan kepada kita saat itu. Jika yang dia lakukan hanyalah mengajari kita omong kosong, kita akan membuatnya terpaksa pergi. Dengan mengatakan itu, yang lain menatap tajam ke arah Levi. Anggota dari Dragonites meyakinkan, jangan khawatir, Garrison tidak akan mengecewakan Anda. Tak lama kemudian, instruktur lain datang. Instruktur utamanya adalah Philippe Jourdain. Dia berasal dari Erudia, tetapi lebih dari 1 dekade yang lalu, dia telah berubah menjadi warga Zarain. Selain itu, ia adalah instruktur yang paling terkenal untuk pasukan khusus. Dia berpengalaman dalam metode pertempuran Erudia, ilmu pedang Raisonia, dan berbagai gaya tempur lainnya, baik modern maupun kuno. Banyak dari para pejuang elit adalah murid-muridnya, pejuang top di 12 negara lain adalah murid-muridnya. Apa yang dia kuasai adalah mengeluarkan potensi penuh seseorang. 2 instruktur lainnya adalah Colin Leighton, anggota Dragonites yang cakap, dan Luther Treadway, seorang alkemis dari Turlen yang juga dikenal sebagai Bisgat. Alkimia yang dia pelajari mampu membuat tubuh seseorang mirip dengan binatang terkuat. Dengan Levi dan teknik itu akan menjadi sistem yang sempurna. Naga tersembunyi akan mampu menciptakan dewa. Ketika yang lain melihat 3 instruktur yang tersisa, mereka memiliki sikap yang sangat berbeda. Mereka dengan cepat menundukkan kepala saat rasa hormat merayap di wajah mereka.
Bab 1565. Pelatihan dalam pertempuran tidak seperti melakukan olahraga. Yang perlu dilakukan oleh seorang pelatih bola basket adalah menyusun strategi untuk dapat menghasilkan banyak pemain bola basket yang hebat. Mereka tidak perlu memainkan olahraga itu sendiri. Olahraga lain juga sama. Namun, pertempuran berbeda. Instruktur selalu menjadi elit di lapangan. Itu adalah satu-satunya cara mereka akan mampu untuk melatih individu menjadi makhluk yang mampu. Namun, Levi sekarang adalah orang biasa. Dia mampu menunjukkan tekniknya sendiri, jadi bagaimana ia akan mampu mengajarkan orang lain, apalagi membuat mereka mengerti teknik yang bekerja. Karena itu, tidak ada yang yakin dengan kehebatan Levi. Selain itu, setelah apa yang dia katakan dengan putrinya di sampingnya, tidak ada yang menghormatinya. Itulah mengapa mereka memperlakukannya berbeda dari instruktur lainnya. Faktanya, bahkan para instruktur, selain Colin, mengejek Levi. Segera, pelatihan naga tersembunyi dimulai. Bagian pertama dari pelatihan adalah memilih apakah akan melatih teknik Levi. Tidak ada satu jiwa pun yang memilihnya. Bagaimanapun, mereka telah menyaksikan apa yang terjadi pada mereka yang telah memilih untuk menjadi muridnya. Kelompok pertama dari 100 orang telah lumpuh setelah mencoba mempelajari teknik Levi. Pada akhirnya, mereka ditakdirkan untuk tidak pernah berlatih lagi. Karena itu, tidak ada yang percaya padanya dan tekniknya. Bahkan, beberapa bahkan mengatakan bahwa Levi tidak mengajari mereka segalanya. Mereka lebih suka menjadi relatif lebih rendah daripada mengambil risiko kehilangan kemampuan untuk bertarung selamanya. Selain itu, mereka semua orang sombong. Mereka membenci Levi, jadi mereka tidak ingin mendaftar ke kelasnya. Sebaliknya, mereka ingin mempelajari cara lain untuk melampaui ketinggian yang pernah dicapai Levi. Lupakan saja, aku akan melatih Forlevia, mereka hanya bisa menonton. Levi tidak terganggu oleh tanggapan mereka. Sang dermawan telah menunjukkan kepadanya dunia. Ada banyak kartu as di lengan bajunya. Jika salah satu dari mereka belajar satu saja, mereka akan menjadi individu yang berprestasi. Saya ragu belajar ini akan membuat kita kuat. Kita harus menggabungkan berbagai metode dan menjadi terlibat dalam pelatihan ilmiah yang paling. Philippe kemudian mengisinya dengan rincian rencana pelatihan. Dia akan mengajari mereka lebih dari 100 metode yang dia tahu. Selain itu, ia akan menggabungkannya dengan berbagai pengobatan modern untuk meningkatkan fisik individu untuk membuka potensi mereka. Akhirnya, mereka akan dilengkapi dengan beragam peralatan, seperti set baju besi. Dengan begitu, mereka akan mampu menciptakan prajurit terkuat. Philippe telah diundang kembali ke Erudia dengan janji gaji yang bagus dan keuntungan yang besar. Para Dragonites menyetujui rencana pelatihannya dan mengabaikan pemikiran agar Levi mengajar para peserta. Mereka merasa bahwa rencana pelatihan Philippe ini bisa menggantikan ajaran Levi. Saya setuju dengan itu. Aku yang kedua. Dua instruktur lainnya menyuarakan persetujuan mereka. Kami juga. Semua siswa memiliki ekspresi antisipasi yang sama. Itu adalah rencana pelatihan baru, tak satu pun dari mereka pernah mendengarnya sebelumnya. Mereka semua menantikan untuk menjadi kekuatan yang kuat. Lanjutkan, datang dan berlatihlah denganku kapanpun kamu punya waktu luang, kata Levi, tidak terpengaruh. Setelah rencana dimulai, Levi bertanya kepada anggota Dragonites tentang situasi saat ini dari kelompok pertama. Mereka tidak lagi dapat memerangi seperti Anda. Mengapa Anda bertanya tentang mereka? Dia membalas. Mereka lumpuh karena aku. Apa yang salah dengan saya mengunjungi mereka? Tanya Levi. Jadi begitu, ikutlah denganku kalau begitu. Dia kemudian membawa Levi ke suatu tempat. Seperti penjahat, 100 siswa lumpuh dikurung. Saat ia melihat mereka, Levi tersenyum. Kita bisa mulai pelatihan sekarang. Sekarang para siswa itu lumpuh, mereka lebih dari mampu untuk berlatih dengan metode itu. Bab 1566. Levi akhirnya tahu mengapa kelompok pertama naga tersembunyi gagal. Menghancurkan untuk membangun kembali adalah langkah yang tepat. Rencana naga tersembunyi baik-baik saja. Namun, melumpuhkan tubuh tampaknya tidak mencapai kehancuran yang sebenarnya. Beberapa kali Levi berhasil meningkatkan tekniknya adalah ketika dia hampir mati. Di satu sisi, dia dibentuk kembali menjadi makhluk yang lebih besar setelah mengikuti garis hidup dan mati. Setiap kali, Levi yakin bahwa ia akan menang. Dia harus hidup. Dia tidak bisa mati. Karena itu, teknik itu selalu mengejutkan Levi. Di satu sisi, dia terlahir kembali setiap kali setelah insiden mendekati kematiannya. Dengan kelahiran kembali yang datang peningkatan kekuatannya. Namun, rencana naga tersembunyi berbeda. Penghancuran itu disengaja. Itu adalah panggung yang dipaksakan. Karena itu, mereka tidak benar-benar merasa putus asa. Mereka hanya ingin menguasai teknik untuk membuat diri mereka lebih kuat. Tekad dalam diri mereka belum cukup kuat. Levi mengitari tepi kehidupan. Tekad dan keinginannya untuk bertahan hidup sangat besar. Itu tidak terjadi pada siswa di Hidden Dragon. Mereka ingin menjadi lebih kuat, tetapi Levi hanya ingin hidup. Itulah mengapa dia mampu berlatih dalam teknik itu. Itulah inti masalahnya.
Tidak ada heran ratus orang-orang ini tidak pernah berhasil. Bahkan, mereka akhirnya lumpuh. Senyuman tersungging di bibir Levi. Baginya, sepertinya sekarang adalah waktu terbaik, karena mereka lumpuh, dan harapan hilang dari hidup mereka. Di satu sisi, mereka seperti anjing gila. Menjadi lumpuh sama dengan mati bagi para jenius yang sombong itu. Momen ini adalah momen keputusasaan mereka. Mereka mendambakan untuk kembali normal. Mereka ingin kembali ke puncak gunung. Mereka telah mencapai kehancuran pikiran. Dengan kata lain, mereka berada dalam situasi yang sama seperti pengalaman mendekati kematian Levi sebelumnya. Pada saat itu, pikiran mereka dipenuhi oleh emosi yang kuat. Sudah waktunya bagi mereka untuk melatih teknik itu. Saya jujur tidak tahu mengapa Anda berada di sini untuk mengunjungi mereka. Mereka hanya gagal percobaan, sekelompok sampah yang Erudia harus menyediakan. Semua bisa mereka lakukan adalah menghabiskan sisa hidup mereka dalam keadaan linglung sampai mereka mati. Itulah pemikiran yang dimiliki setiap orang untuk angkatan pertama siswa. Mereka lebih rendah dari pengemis di jalan. Sebagian besar mengalami kesulitan bahkan menggerakkan jari. Nikmati waktumu melihat mereka. Aku kesal melihat mereka. Pria yang membawa Levi ke sana menatap kerumunan dengan jijik sebelum pergi. Levi, mengapa kau di sini? Apakah Anda di sini untuk menertawakan kita? Jika bukan karena teknikmu, kami tidak akan pernah menjadi orang lumpuh. Yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu kematian kita sekarang. Sekelompok orang menjadi liar karena marah ketika mereka melihat Levi. Bagi mereka, Levi adalah musuh bebuyutan mereka. Metode Levi lah yang menyebabkan tragedi mereka. Tidak, aku di sini untuk memberimu kesempatan untuk hidup kembali, kata Levi sambil tertawa kecil. Apa, hidup lagi? Apakah Anda mencoba untuk kembali kita normal? Itu tidak mungkin. Mereka tercengang oleh kata-katanya. Levi mengangguk mengiyakan. Iya itu betul, aku akan membuatmu kembali normal. Itu tidak mungkin. Mayoritas tidak percaya padanya. Namun, ada beberapa yang berteriak, diam. Kemudian, mereka menoleh ke Levi dan bertanya, Rincin. Apakah kamu ingat teknik yang telah kulatih untukmu? Levi bertanya. Kau hanya mengejek kami, aku harap aku bisa membunuhmu sekarang. Mendengar pertanyaan Levi, banyak yang berteriak dan berteriak. Tidak, tenang, dengarkan dia, teriak Floyd. Dengarkan aku, sekarang Anda cocok untuk mempelajari teknik ini. Tidak hanya akan mengembalikan Anda ke normal, tetapi juga akan meningkatkan kemampuan Anda. Bab 1567. Saat kata-kata Levi keluar dari mulutnya, semua orang tersentak. Tekniknya telah menghancurkan masa depan mereka. Namun, sekarang memberikan kesempatan bagi mereka untuk kembali ke puncak negara bagian mereka dan bahkan lebih. Bagaimana ini bisa benar? Levi, kamu melakukan ini dengan sengaja, bukan? Kami sudah dalam kondisi ini, tetapi Anda harus mengoleskan garam pada luka kami, bukan? Petik 2. Tak satu pun dari mereka percaya bahwa teknik itu akan dapat memberi mereka harapan setelah menghancurkannya. Dengarkan aku, tekniknya tidak salah, tapi penghancurannya saja tidak cukup. Baru sekarang kamu mencapai keputusasaan yang sebenarnya, Levi menjelaskan. Kerumunan terdiam, menemukan alasan dalam kata-kata Levi. Perhatikan kata-kata saya dan mulailah melatih diri Anda dalam teknik ini sekarang. Aku sudah memperbaiki kekurangan dalam tekniknya, jadi aku yakin latihanmu akan jauh lebih cepat dari sebelumnya, Levi melanjutkan. Namun, sebagian besar masih ragu. Saat itu, Floyd menyuarakan, kami sudah dalam kondisi ini. Seberapa buruk itu bisa terjadi? Kita mungkin juga mencoba keberuntungan kita. Apakah Anda benar-benar ingin orang lain memandang rendah Anda selama sisa hidup Anda? Apakah Anda ingin menjadi hama mata orang lain sampai Anda mati? Tentu saja tidak. Sialan, mari kita coba saja. Floyd berhasil meyakinkan yang lain untuk mencoba. Jadi, semua orang mulai berlatih di dalamnya. Dengarkan aku, Anda harus merahasiakan ini. Jika orang lain mengetahuinya, kamu akan kehilangan kesempatan untuk kembali ke kondisi puncakmu, Levi mengumumkan. Dipahami, jika teknik ini berguna untuk mengembalikan kita ke keadaan normal, kita semua akan menjadi anak buahmu, teriak Floyd. Baiklah, saya menantikannya. Levi tersenyum. Dia yakin bahwa 100 orang ini akan menjadi elit yang tak terkalahkan. Mereka akan melampaui 100 orang di angkatan kedua. Tentu saja, tidak ada yang akan percaya pada kata-katanya jika dia mengatakan itu kepada yang lain. Bagaimana mungkin orang biasa yang menghancurkan nadi bela dirinya bisa membuat 100 orang lumpuh menjadi petarung yang tak terkalahkan? Siapa yang akan percaya itu? Itu adalah sesuatu yang mustahil. Namun, apa yang dilakukan Levi, Floyd, dan yang lainnya membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tekad itulah yang membuat mereka mampu berlatih dalam teknik itu. Setelah meninggalkan tempat itu, Levi bertanya kepada penanggung jawab apakah mereka bisa menyerahkan Floyd dan yang lainnya kepadanya. Mengapa kamu menginginkan 100 orang yang tidak berguna ini? Merasa bersalah. Pria itu penasaran. Dia tidak tahu mengapa Levi menginginkan 100 orang yang tidak akan pernah bisa berlatih lagi. Apa ada yang salah dengan otaknya? Sesuatu seperti itu, aku merasa sedikit bersalah.
Levi mengangguk. Baiklah, baiklah. Orang-orang ini sejujurnya hanya menjadi beban. Kamu bisa memilikinya. Orang yang bertanggung jawab lebih dari senang untuk membuangnya. Karena Levi menginginkannya, dia akan menyerahkannya padanya. Levi kemudian meminta beberapa anak buahnya untuk membawa 100 orang itu ke tempat yang tenang di Northampton untuk mereka latih. Setelah itu, dia mulai melatih Forlevia. Setelah pelatihan 3 instruktur lainnya, beberapa siswa pergi ke Levi. Mereka ingin melihat apa yang mampu dia ajarkan. Setibanya di tempat kejadian, mereka membeku. Apa yang diajarkan Levi Forlevia adalah Tai Chi yang sederhana. Itu tampak rata-rata, dan bahkan seorang lelaki tua acak di taman bisa melakukannya lebih baik daripada mereka. Ketika mereka melihat ayah dan putrinya berlatih, mereka tertawa terbahak-bahak. Ya Tuhan, aku tidak berhalusinasi, kan? Ini adalah salah satu pelatihan naga tersembunyi. Aku akan gila, apa ini? Maafkan saya, kami di sini untuk menjadi yang terkuat di Erudia, bukan untuk melatih tubuh kami di sini. Semua dari mereka baik mengejek atau mendecakkan lidah mereka. Bab 1568. Mereka ingin memaksa Levi pergi sejak awal. Namun, mereka menyadari bahwa mereka tidak akan memiliki cukup alasan untuk menyingkirkannya. Para Dragonite pasti akan menolak mereka. Oleh karena itu, cara terbaik adalah belajar dari Levi terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, jika tidak ada yang berguna dari pelatihan mereka, mereka akan memiliki alasan untuk mengusirnya. Semua orang yakin bahwa belajar Tai Chi dari Levi adalah buang-buang waktu, karena itu setara dengan bermain rumah. Namun, tidak ada yang mengatakan apa-apa. Sebaliknya, mereka tampak antusias mengikuti pelatihan Levi. Sementara itu, Levi telah menyadari apa yang mereka rencanakan sejak awal, tetapi dia tidak berkomentar tentang hal itu, dia hanya mulai melatih mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun demikian, pelatihan yang disesuaikan tampaknya tidak berguna bagi yang lain. Misalnya, salah satu siswa, Archie, harus terus berlari dengan ember air di tangannya sementara siswa lain harus terus melompati rintangan yang tinggi. Ketika jadwal pelatihan mereka keluar, semua orang tertegun. Apa ini? Apakah Levi bermain-main dengan kita? Bukankah ini jadwal pelatihan mereka yang baru saja masuk tentara Erudia? Apakah kita akan mulai memberi hormat selanjutnya? Ini adalah jadwal pelatihan paling dasar yang pernah ada. Namun, para siswa semuanya ahli dalam pertempuran. Mereka adalah beberapa yang dipilih dari ratusan juta. Masing-masing dari mereka adalah petarung kelas ultimate. Meskipun demikian, mereka sekarang diminta untuk berlatih di kelas sederhana seperti ini. Tak disangka, mereka sangat marah. Namun, mereka berhasil meredam amarah ketika mereka memikirkan rencana mereka untuk menyingkirkan Levi. Bahkan, mereka terlihat antusias dan menyelesaikan semua tugas yang diberikan Levi kepada mereka. Setiap kali dia tidak memperhatikan, mereka akan berbagi komentar mengerikan tentang dia. Sebagian besar merasa bahwa dia telah melakukannya dengan sengaja. Apa yang mereka lakukan tidak tahu adalah bahwa Levi menyampaikan pengetahuan yang besar kepada mereka, ia mengajar mereka metode tempur ajaib yang orang tua telah mengajarkan dengan cara yang lebih sederhana. Rute lari siswa dengan ember air itu melatih siswa untuk merasakan semua indera tubuhnya. Levi telah menyesuaikan rencana pelatihan untuk setiap siswa untuk memastikan potensi mereka semua akan terbuka. Dengan kata lain, Levi melatih mereka di bidang yang paling mereka kuasai. Jika mereka melanjutkan pelatihan di bawah Levi, mereka tidak akan kalah dengan 9 dewa. Bahkan, mereka mungkin lebih baik dari mereka. Sayangnya, yang lain tidak menyadarinya. Waktu berlalu. Forlevia berbakat, dan dia berkembang sangat cepat. Para siswa juga cepat dalam meningkatkan, dan mereka 3 kali lebih cepat dari yang diharapkan 3 instruktur lainnya. Namun, para siswa berpikir bahwa itu karena 3 instruktur lainnya dan bukan Levi, karena pelatihan yang terakhir masih tampak seperti permainan anak-anak. Mereka salah. Levi telah menggunakan cara pelatihan khusus untuk membuka potensi mereka dan membuat mereka melambung ke tingkat yang lebih tinggi. Di sisi lain, setelah beberapa saat berlatih, Floyd dan yang lainnya terkejut mengetahui bahwa mereka telah kembali normal. Beberapa waktu yang lalu, tubuh mereka ditakdirkan untuk tidak pernah bisa bertarung lagi, namun mereka telah pulih. Semua orang telah pulih, dan itu adalah berita bagus. Floyd dan beberapa yang lebih berbakat tidak hanya pulih tetapi juga meningkat sangat. Teknik itu berguna. Levi tidak berbohong kepada mereka. Pada saat itu, mereka akhirnya melihat secercah harapan. Levi adalah orang yang menyinari mereka. Dia adalah penyelamat mereka. Mulai sekarang, hidup kami ada di tanganmu. Ratusan orang telah hidup seperti tikus yang dibenci. Namun, harapan akhirnya memasuki dunia mereka. Bab 1569. Mereka telah merindukan hari itu untuk pulih. Mereka ingin memberitahu yang lain bahwa mereka masih individu yang berbakat. Hari itu akhirnya datang. Itu semua berkat Levi. Kami harus bekerja lebih keras. Kita tidak bisa mengecewakan penyelamat kita. Apakah kalian semua mengerti? Floyd berteriak kepada yang lain. Setelah rencana naga tersembunyi gagal, mereka telah ditinggalkan oleh para naga.
Mereka telah ditinggalkan oleh mentor mereka. Mereka telah ditinggalkan oleh keluarga mereka. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu hari mereka akan bangkit kembali. Melihat yang sukses, senyum cerah tumbuh di wajah Levi. Dia benar-benar senang bahwa murid-muridnya telah mencapai prestasi yang baik dalam pelatihan. Hari itu, murid naga tersembunyi datang untuk menghadiri pelatihan Levi lagi. Mempelajari mereka, Levi kemudian terkekeh dan berkata, "Tidak buruk. Efek dari pelatihan mulai terlihat. Anda harus bertahan dan menyelesaikan tugas yang saya berikan kepada Anda. Saya yakin Anda akan segera menemukan diri Anda berdiri di puncak gunung. Meskipun kamu sudah merasakan buah beri manis yang kamu tanam, jangan terlalu kenyang, oke?" Yang lain melakukan yang terbaik untuk tidak tertawa terbahak-bahak karenanya. Apakah dia idiot? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa peningkatan kita adalah karena dia? Apa hubungan kemajuan kita dengan dia? Ada banyak komentar serupa di antara para siswa. Semua orang merasa bahwa Levi tidak ada hubungannya dengan perbaikan mereka baru-baru ini. Terlebih lagi, bagi mereka, mustahil untuk meningkat dengan pelatihan sederhana Levi. Namun demikian, Levi baik-baik saja dengan komentar mereka. "Meskipun kamu telah meningkat dengan cepat, kamu masih belum mencapai harapanku. Tahukah Anda bahwa siswa angkatan pertama meningkat lebih cepat dari Anda? Mereka melakukan semua yang mereka bisa, dan mereka jauh lebih serius dalam hal ini daripada Anda," katanya. Hahaha. Kata-kata Levi hanya membuat yang lain tertawa. "Apakah kami tidak berkembang cukup cepat?" Pak Jourdain berkata bahwa kami adalah siswa tercepat yang pernah dia temui. Kami sudah 3 kali lebih baik dari sebelumnya dalam waktu yang singkat. Apalagi yang kamu mau? Anda tidak sekuat yang mereka bayangkan. Anda tidak tahu apa-apa tentang pertempuran, bukan? Mereka bertanya. "Ini lambat. Yang bisa saya katakan adalah bahwa Philippe belum benar-benar melihat dunia," kata Levi sambil mencibir. Dia belum mengambil Forlevia dan dirinya sendiri sebagai contoh bagi mereka. Keduanya telah meningkat dengan kecepatan roket. "Jaga ucapanmu, Levi. Berbicara buruk tentang kami adalah satu hal, tetapi berbicara buruk tentang Tuan Jourdain adalah hal lain." Kemarahan mengalir melalui pembuluh darah mereka. Di pangkalan pelatihan, yang paling mereka hormati adalah Philippe dan 2 instruktur lainnya. Karena itu, mereka tidak akan membiarkan Levi mengatakan hal buruk tentang mereka. "Aku hanya ingin tahu mengapa kamu mengambil kelompok pertama yang lumpuh. Apakah Anda benar-benar berpikir untuk menjadikan mereka petarung yang kuat?" Petik 2. Itu benar, dia hanya mengatakan bahwa mereka meningkat jauh lebih cepat dari kita juga. Tiba-tiba mengingat kejadian itu, yang lain mulai membombardir Levi dengan pertanyaan. Levi mengangguk. "Itu benar, tidak peduli apakah itu secara keseluruhan atau individu, mereka meningkat lebih cepat dari Anda." Petik 2. Mendengar jawaban percaya diri Levi, siswa angkatan kedua hampir meledak dalam kemarahan. Levi memandang rendah mereka. Dia mengejek mereka. Tidak mungkin mereka bisa menerima penghinaan itu. "Bagus, kami tidak akan berdebat dengan Anda. Bukankah kamu mengatakan bahwa 100 orang lumpuh itu meningkat lebih cepat dari kita? Baiklah kalau begitu, suruh mereka keluar dan berlatih bersama kami. Jika kami kalah, kami tidak akan mengucapkan sepatah kata pun tentang itu." "Dengar-dengar, kami ingin menantang mereka untuk berperang." Yang lain berteriak. Bab 1570. Pernyataan Levi membuat mereka marah, membuat darah mereka mendidih. "Apa, kami bahkan tidak sebanding dengan sekelompok orang cacat. Ark, ini adalah penghinaan yang tidak bisa ditoleransi. Kau akan punya kesempatan untuk bertanding, tapi tidak sekarang," gerutu Levi. Haha, gelak tawa menggema di udara. Sungguh kebohongan yang terang-terangan. Kelompok orang cacat itu tidak bisa berlatih seni bela diri selama sisa hidup mereka, dan itu adalah fakta yang tidak dapat diubah. Jadi, peningkatan tidak mungkin. Kamu harus menemukan alasan yang lebih baik bahkan jika kamu ingin menurunkan moral kami, Levi. Ketika mereka mendengar bahwa Levi tidak bisa mengatur pertandingan, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Mereka semua merasa bahwa dia pasti bercanda. "Levi, kamu harus meminta maaf kepada kami dan Tuan Jourdain." Sire Severin, yang terkuat di antara para murid, bergemuruh. "Tepat, Anda berutang permintaan maaf kepada Tuan Jourdain dan kami." Semua orang meraung, gigih dan bertekad. Seolah-olah Levi tidak akan bisa keluar dari sana hidup-hidup kecuali dia meminta maaf. Dalam waktu singkat, keributan di sana menarik perhatian 3 instruktur lainnya serta Darian Rainer, orang yang bertanggung jawab atas naga tersembunyi. Mereka semua bergegas, satu demi satu. "Apa yang terjadi? Ada apa di sini?" Mereka semua menuntut sekaligus. Kerumunan kemudian menjelaskan kejadian tadi kepada Philippe dan yang lainnya. "Apa, aku belum pernah melihat dunia." Haha, Philippe tertawa terbahak-bahak. Demikian juga, Luther tertawa terbahak-bahak. "Haha, kemampuan kami selalu yang terbaik di dunia. Bagaimana mungkin kita tidak melihat dunia?" Menembakkan belati ke arah Levi, Philippe mencibir, "Aku berani mengatakan bahwa kelompok murid ini memiliki kemajuan paling cepat yang pernah kulihat, jadi tidak ada orang lain yang lebih cepat dari mereka." Memang, tingkat peningkatan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Darian, Colin, dan Luther diperbantukan.
Kemajuan pesat seperti itu semakin menegaskan keyakinan mereka pada rencana pelatihan Filipe. Dengan rencana pelatihan itu, mereka pasti bisa mengolah Raja Mahkota baru. Selain itu, mungkin bukan hanya 3 Raja Mahkota, tetapi bahkan 10. Itu, pada gilirannya, memberi harapan pada Dragonite. Mereka merasa itu semua berkat Filipe, jadi mereka mempercayainya tanpa syarat. Sedikit yang mereka tahu bahwa kemajuan pesat para murid terutama karena kelas Levi dan tidak ada hubungannya dengan 3 instruktur lainnya. Tidak peduli apa, Anda salah dalam hal ini, Tuan Garrison. Jadi, Anda harus meminta maaf kepada Pak Jourdain dan murid-murid lainnya, tegas Darian. Mendengar itu, Levi terkekeh. Apa salahku sehingga aku harus meminta maaf? Kamu mengatakan omong kosong dan menghina Tuan Jourdain, bentak Darian. Yah, aku hanya mengatakan yang sebenarnya karena kelompok murid pertama memang membuat kemajuan lebih cepat daripada mereka, meskipun tidak mencapai kecepatan yang aku inginkan. Jadi, apa salahnya saya mengatakan bahwa mereka belum pernah melihat dunia? Saat ini, Levi hanya puas dengan kemajuan Forlevia. Haha, aku tidak percaya ada orang yang berkembang lebih cepat dari mereka. Tidak mungkin, itu tidak mungkin, Filipe menolak dengan tegas. Itu tidak berarti apa-apa, meskipun Anda belum melihatnya, itu tidak berarti bahwa itu di luar kemungkinan. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa Anda belum pernah melihat dunia. Levi menyeringai. Ucapannya, bagaimanapun, memusuhi semua orang di sana. Kau sama sekali tidak menyadari kesalahanmu, Levi. Apa kau akan meminta maaf atau bagaimana? Semua orang berteriak. Mengapa saya harus meminta maaf ketika saya tidak melakukan kesalahan? Apakah banyak dari Anda yang menyilangkan kabel Anda? Petik 2. Levi memandang mereka dengan seolah-olah mereka adalah orang-orang bodoh. Bagus, Anda menolak untuk meminta maaf, ya. Kemudian, saya sarankan untuk memecatnya sebagai instruktur. Alasannya sederhana saja, rencana latihannya adalah permainan anak-anak. Dan ini adalah fakta yang diketahui semua orang. Sire mengusulkan. Aku yang kedua. Saya juga setuju. Semua murid menyatakan persetujuan mereka satu persatu. Bersambung.